Ini ada Duda Bohai nih. Ada chatnya yang sangat bagus. Oke. Apa maksud logika Tuhan mengutus dirinya sendiri? Silakan berikan saya data bahwa Tuhan pernah mengutus dirinya sendiri. Oke, datanya baca Yohanes pasal 5 ayat 30. Kan data itu dalil. Yohanes pasal 5 ayat 30. Oke, kita mulai ya. Konsisten ya. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 5 ayat 30. Oke. Pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tidak ada seperti kalimatmu di dalam tulisan ini. Kan Yesus itu kata kamu Tuhan. Sementara di dalam ayat itu jelas Yesus itu Tuhan. Apakah ada Tuhan yang mengutus dirinya sendiri? Kok tidak jelas? Cerdas dong, FBM. Kamu mengerti nggak arti kata Tuhan dalam konteks Kristen? Tuhan dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna tunggal. Ya, sang pencipta, itu dilakukan khusus sembahan, itu Tuhan gitu. Sekarang ya, saya ajari kamu. Gini loh Pak, Tuhan itu menjelma jadi manusia. Jadi sebentar Tuhan... Pak Minoritas, tidak ada Tuhan menjelma jadi manusia juga. Jangan dulu. Ini ya, firman yang jadi manusia Pak. Kalau Tuhan jelma nanti jadi lari kemana-mana. Saya firmannya tadi. Iya, jangan pakai istilah-istilah ini dulu. Sebentar. Coba Pak Wanwi lihat di layar ya. Menurut buku, kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu, yaitu Tuhan, yang berarti penguasa, pemilik. Kata Tuhan ditujukan kepada manusia atau hal-hal yang bersifat menguasai, memiliki, atau memelihara. Sebenarnya kata ini memakai data KBBI. Iya, datamu itu terlalu valid lah. Nggak bisa. Dengar dulu. Sekarang saya buat samamu. Tahun penerjemahan. Biar kamu tahu ya. Alkitab. Nanti kalau kamu lihat ini, supaya kalau bicara datanya jangan tanggung dong. Lihat ini ya. Ini lihat. 1974. Ya, ini lihat. Ini dia yang kami pakai. 1974 LAI sudah menerbitkan Alkitab yang kami pakai. Sementara KBBI yang kamu bangga-banggakan tadi, itu 1988, diawali 1981, tapi itu belum kamus. Artinya belum ada KBBI, Alkitab sudah diterjemahkan. Sudah rampung oleh LAI. Jadi kalau kamu punya logika yang bagus, maka kamu tidak akan pernah memakai premis di dalam KBBI itu untuk memahami makna kata Tuhan di dalam Alkitab. Di situ. Tapi kalau kamu paksakan, berarti kamu tidak bisa berpikir. Oke? Sekarang ini data. Bagaimana lagi kamu menilai memakai KBBI 1988, sementara Alkitab kami 1974. Jaraknya berapa tahun? Sekitar 12 tahun, bro. 12 tahun itu udah lulus SD anak. Jadi bagaimana kamu menilai? Makanya belajar Alkitab itu harus. Jadi Erben gini loh, Mas Erben. Mas Erben ini hidup di tahun 1978 atau Mas Erben hidup di abad ke-12 bisa kayak gitu. Atau di abad sekarang. Kalau saya itu memakai data sekarang, saya hidup di zaman sekarang dan menggunakan KBBI yang ejaan yang sudah disempurnakan. Nggak bisa. Yang memakai data kan saya. Ini Alkitab yang kami pakai itu yang diterjemahkan 1974. Jadi
Anda ini lahir pada tahun 1974 gitu. Alkitab yang kami pakai 1974. Itu kan sudah ejaan, itu sudah Ya, tidak sudah. berlaku lagi. Jadi Sekarang gini, yang dipakai itu ejaan ya. yang disempurnakan EYD gitu loh. Kamu itu berarti buta sejarah kamu. Kau lihat ini ya. Ini kata Tuhan itu sudah dipakai oleh gereja sebelum KBBI. Seharusnya KBBI yang salah. Kenapa? Karena tidak mempertimbangkan data sejarah. Harus kamu salahkan KBBI. Kenapa? Karena latar belakang kata Tuhan itu sudah digunakan bukan hanya untuk sang pencipta, untuk manusia. Jadi kamu gini, kalau kamu ingin memaksakan kehendakmu, itu bukan dialog. Itu polemik. Mengerti ya? Bisa kau pahami? Nah kan gini loh, ya. Nggak saya bisa, tidak nggak berpolemik bisa. di sini. Ini data saya hidup di sejarah. tahun 2021, jadi Iya, saya menggunakan nggak ejaan masalah. yang disempurnakan. KBBI Kami yang pakai legal Alkitab. gitu loh. Dengarkan dulu, kata Tuhan itu pertama kali itu ada di ensiklopedia orang Kristen. Yang membuat kamus itu tidak mempertimbangkan sejarah ketika membuat kamus sehingga menjadi bermasalah. Makanya kamu jangan jadi umat yang ahistoris. Kamu jangan pernah menabrak sejarah. Orang yang menabrak sejarah sama saja dengan membenturkan dirinya dengan kebenaran. Kamu kalau jadi orang cerdas, bukan berpolemik. Jadi kata Oke, Tuhan, saya tanya Anda, Tuhan itu menurut Anda apa? Tuhan, definisi Tuhan, Anda Tuhan itu apa? Tuhan itu berbicara tentang gelar kepenguasaan. Apakah Tuhan dengan Sang Pencipta itu sama? Jadi gini ya, penggunaan kata Tuhan itu sama seperti penggunaan kata Rob dalam Qur'anmu. Kata Rob dalam Qur'anmu itu dipakai kepada Allah SWT, juga dipakai kepada Firaun, bahkan ada kepada malaikat. Itu harus kamu tahu. Jadi kata Tuhan itu juga berpadanan dengan penggunaan kata Gusti dalam konteks Jawa. Gusti itu bisa dipakai kepada Sang Pencipta, bisa juga kepada seorang pangeran. Itu gelar kepenguasaan. Saya tanya, apakah Tuhan itu Sang Pencipta? Tuhan Bapa di surga itu Sang Pencipta. Saya tunjukkan samamu ya. Apakah Tuhan tempat manusia itu beribadah dan menyembah gitu? Dengarkan ya. Jadi kamu itu Nggak jawab aja gitu, jangan berbelit-belit gitu, jangan muter-muter. bukan Pak. berbelit-belit. Memang penjelasan kami ini selalu berbelit-belit bagi kalian yang malas berpikir, malas belajar. Lihat ini data Alkitab. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, banyak Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena kita hidup. Jadi Allah yaitu Bapa, Tuhan yaitu Kristus. Beda artinya di sini. Oh, oke. Berbicara Kalau Allah, kepenguasaan. kalau Bapa itu beda dengan Yesus, sedangkan Bapa itu pencipta, kenapa kalian tidak menyembah Bapa? Sementara Yesus dia menyembah Siapa Bapa. orang Kristen menyembah Bapa di surga sebagai Sang Pencipta? Jadi nggak ada. Jadi kenapa kalian menyembah Yesus coba? Kami menyembah Yesus karena dia Sang Firman, karena dia Raja segala raja. Oh, jadi dengarkan, Sang Pencipta tidak dengarin disembah, ya. hanya menyembah firman-Nya gitu. Dengarkan ya, di dalam Ya jawab konteks saja, jawab aja dengan karena jelas gitu. Pertanyaan saya itu jelas gitu, gak mudah, agak susah. Dengarkan ya, ini lihat kata menyembah. Saya tunjukkan sama kau, ya dalam konteks PL bahwa menyembah itu artinya bukan hanya seperti yang kau pahami tadi. Sebentar dulu. Oke, kata menyembah. Lihat ini ya, lihat ini, kata menyembah. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung. Patung pun disembah. Perhatikan ini. 2 Raja-Raja 12 ayat 18 menyembah di sana. Daniel menyembah. Jadi kata menyembah itu kata yang netral. Allah disembah, Bapa di surga sebagai Allah, sebagai Sang Pencipta. Yesus kami sembah sebagai firman, sebagai Raja segala raja. Raja juga disembah. Daud disembah oleh Berseba loh. Kalau kamu lihat nanti di Alkitab. Jadi kini, wawasanmu memahami kata menyembah itu terlalu dangkal. Sehingga kedangkalan itu, kamu pikir itu sudah ilmu bagimu. Kau mau pakai jadi itu gini loh ya, saya tanya kepada Anda, ini menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Saya menyembah Bapa di surga sebagai Allah saya, sebagai Sang Pencipta alam semesta. Saya menyembah Yesus sebagai Raja segala raja.
Tuhan segala Tuhan, dan dia adalah firman Allah, Bapa di surga. Oh, jadi kamu? menyembah dua-duanya gitu, menyembah Ya, dua-duanya. bukan hanya dia aku sembah, orang Batak itu menyembah juga orang Batak. Sesama. Enggak, menyembah jadi kamu pusing sekali. Kalau umat Islam itu Bukan. sederhana, RBN. Iya, makanya. Beriman dan beribadah kepada Allah. Iya, dia itu Tuhan. Makanya orang Kristen itu gak rumit gitu loh. Dengarkan, kalau orang Batak itu biasa diadat. Tuhamu Raja Nami, Roma Hami Marsoba di Jolo, itu ada bambu. Itu menyembah disebut di situ. Marsoba menyembah. Tapi bukan sebagai Allah, sebagai Raja dalam konteks adat. Jadi kamu gini, kamu harus bisa menempatkan kata dalam konteks. Kalau kamu tidak bisa menempatkan kata dalam konteks, kamu gagal. Contoh, Presiden PKS, Presiden Jokowi. Sama itu presiden. Apakah sama itu artinya? Beda. Konteksnya beda. Jadi gini, one way, supaya kamu jadi orang yang cerdas, jangan pakai penalaranmu yang sempit itu terhadap kekristenan yang suka belajar dengan teliti, dengan data, dengan menggunakan segala daya berpikir. Mengerti kamu? Ya, pertanyaan saya simpel, RBN. Yang kamu sembah itu Allah atau Yesus? Kalau dua-duanya berarti ada dua Tuhan dong, menyembah Kamu dua-duanya lihat dong. juga, dengar dulu ini. Sudah dijelaskan kok tadi. Gimana Sudah dijawab sih? kok. Aduh. Ya sudah, jawab saja pertanyaan saya. Yang kamu sembah itu Allah atau Yesus? Tapi jangan ngeyel, sudah dijelaskan tadi, sudah dijawab. Ganti pertanyaan lain. Jawabannya apa? Katanya tadi dua-duanya. Berarti Tuhan kalian dua dong gitu loh. Ya Tuhan. Tadi sudah dijawab. Ganti pertanyaan lain. Oke, saya ulangi supaya kamu mengerti ya. Kata menyembah itu kata yang netral. Di dalam Alkitab, Raja Daud pun disembah oleh Berseba. Salomo pun disembah oleh para masyarakatnya. Apakah Salomo dan Daud itu Allah? Tidak. Terus penyembahan di situ apa? Dalam konteks bahwa Daud dan Salomo itu sebagai raja. Mengerti ya? Oh, berarti Anda menyamakan Yesus dengan Solomon. Betul, Yesus dengan Solomon sama gitu. Loh, tetapi Yesus dalam di raja sini segala. adalah konteks, Dengarin ya. konteksnya itu penyembahan kepada Sang Pencipta gitu. Anda bilang Anda sang Pencipta, makanya- Anda Yesus Sang Pencipta atau bukan? Ini kamu gagal paham, nggak usah ini ngeyel. Enggak, jawaban RBN itu muter-muter gitu loh, bro. Bukan Gitu. Saya muter-muter. minta jawaban Gini, muter saja. Aku heran lihat kamu. Kamu Gini, yang udah. muter bertanyanya. Go boy. Gini sebentar. Jadi gini One Way, supaya kamu cerdas, aku menyembah Bapa di surga sebagai Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dan Yesus itu kusembah karena dia adalah firman Allah, dan dia adalah Raja segala raja, dia adalah Tuhan segala Tuhan. Oh, jadi Anda tidak menyembah Bapa, hanya menyembah Yesus gitu. Berarti telinga kau dengan pikiran kau Oh, sejalan. itu dijelasin, jelas-jelas begitu. Kamu yang muter-muter, otakmu Enggak, nggak yang nyampe. kamu sembah itu Yesus atau Udah. Allah gitu, RBN. Jawab aja, atau kedua-duanya. Aduh, Pak, udah udah. Pak, jangan dijawab Pak. Udah Pak, jangan dijawab. Nanti pertanyaan lain. Netizen udah tahu. Oke, pertanyaan lain saya akan share screen ya. Boleh nggak saya share screen? Aduh, Apa mau kau share screen? Oke, saya share screen ya. Ini nggak bisa share screen saya. Iya, datamu kirim aja di chat. Oh, nggak bisa. Tolong dibikin saya sekali lagi share screen. Data di HP saya kok dikirim di chat. Apa? Mau buka Alkitab atau apa? Iya. Tanya apa Saya dulu? mau tanya. Di sini kan Udah. Anda bertanya. Lalu Udah, menjelaskan. sebutkan ayat mana mau kau apakan. Ayat yang mana? Silakan. Enggak, saya aja yang share screen. Enggak. Biar enak. Kau Loh, kok sebutkan enggak? aja. Sebutkan aja ayat yang mana Alkitab. Kalau kau mau butuh Al-Quran, kami share juga Al-Quran. Kau butuh Tapi hadis, kami share juga pakai hadis. Alkitab yang AMD, versi AMD. Enggak usah pakai yang ini aja. Oh, kok nggak usah? Makanya saya bilang, tadi saya bertanya, Pak, makanya banyak saya yang share screen gitu loh. Enggak usah. Alkitab kadang saya share screen dong. Mau itu kitab apa? Ya, saya yang share screen itu. Nanti saya kan mau kasih data ini. Data jemaah apa? Ini. Mau Enggak, saya mau kasih data. Mau kasih data. Udah. Kau kasih tahu aja Alkitab yang mana. AMD. AMD itu apa? Ayo coba. Nah, kan nggak tahu. Ya makanya ya. lu sebutkan saja ayatnya seperti apa. Baca. Itu Enggak, siapa susahnya saya yang share screen gitu loh. Enggak usah.
Oh ya udah, kalau nggak usah nggak jadilah saya yang share screen. Kau sebutkan aja. Sudah bohai. Enggak, kalau saya share screen soalnya dengan Kalau bahasa raja kamu aslinya sembah nggak? gitu, Kalau saya itu gitu bahasa Greeknya Kalau gitu. raja kamu Gini, sembah gini. nggak? Kamu nyembah raja nggak, Duda? Duda bohai. Oh, saya Kamu tidak nyembah menyembah raja raja, masa raja disembah? Ini kan konteks penyembahan kepada sang pencipta beribadah. Terus kenapa Muhammad kalian sebut-sebut? Kenapa Muhammad kalian sebut-sebut baginda Muhammad? Baginda kan itu kan artinya kan raja itu. Terus kenapa kalian bilang baginda gitu? Baginda itu tak apa bentuk penghormatan saja. Kan umat Islam tidak menyembah Nabi Muhammad. Ya, saya kan tanya ke RBN, Anda menyembah Yesus? Iya. Menyembah Allah Bapa? Iya. Dua-duanya disembah. Iyalah. Sembahan di sini kan sembahan kepada Sang Pencipta Tuhan. Bukan. Gitu. Aku dengarkan ya. Jawaban saya ulangi sama kau. Aku menyembah kepada Bapa di surga sebagai Sang Pencipta, dan Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Aku menyembah Yesus sebagai Raja segala Raja, Juru Selamatku, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Hakim yang adil di akhir zaman. Aku sembah Dia dalam konteks itu. Bukan aku menyembah Yesus menggantikan Bapa di surga, bukan. Dan penyembahanku kepada Bapa di surga itu melalui Yesus. Karena Yesuslah pengantara saya kepada Bapa di surga. Mengerti? Oh, jadi dalam hal ini apakah Yesus dengan Bapa itu sama atau tidak? Loh, Yesus itu apakah sama? Siapa yang bilang sama? Berarti tidak sehakikat dong ya? Loh, firman dengan Bapa itu sehakikat. Loh, katanya tadi tidak sama. Katanya siapa yang bilang sama? Kalau sehakikat itu satu esensi gitu loh. Oke, firman Itu saya tanya lagi. Oke, Ya, jangan pusing, RBN santai aja sambil ngopi. Gitu. Sekarang aku tanya sama kau. Oke, saya jelaskan samamu ya, supaya kamu ada pengetahuan. Karena kamu, ya maklum lah aku ya. Aku maklum sekali sama kau. Bentar, nanti teman-teman akan lanjutkan ya. Supaya kalian mengerti. Oke, saya jelaskan ya. Ini one way ini, tolong di mute supaya jangan ribut. Ini ya, lihat one way ya. Saya kasih data sama kau ini. Kau dapat kuliah gratis kalau kau datang sering-sering ke sini. Dengarkan. Kristen itu one way, kelanjutan dari Yahudi. Perhatikan ini ya. Yang sejak semula memiliki iman monoteisme. Tuhan, Yahweh, Allah yang Esa. Itu jelas. Yesus dan para rasul itu adalah orang Yahudi mengajarkan kitab Yahudi. Ya, iman Kristen itu sesuai dengan Alkitab. Dengan tegas mengatakan bahwa YHWH itu Allah itu Esa. Esa artinya satu-satunya yang harus disembah, nggak ada yang lain. Oke, kamu mengerti nih ya sampai di sini. Baru Tidak mengerti loh. Ya, satu-satunya tetapi ada dua. Bagaimana maksudnya gitu? Kan satu-satunya one and only gitu. Ada dua. Dengarin. Lihat ya, Tritunggal itu sudah ada sebelum dunia ada. Ini dia, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah, Roh Allah dan firman Allah sudah ada. Jadi firman Allah itu di dalam diri Allah. Oke. Roh Allah di dalam diri Allah, firman Allah di dalam diri Allah. Itu jelas. Oke. Oke, sebentar saya ganti dulu share-nya bukan ini. Supaya kamu ada data. Oke, saya tanyakan ayat itu ya. Dalam beres itu, Roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti permukaan air dengan Roh Allah besaran permukaan air dong. Buktinya Roh Allah aja melayang-layang di atas permukaan air. Ada yang bisa jelaskan nggak? Melayang-layang di situ dalam teks Ibrani itu merehefet, artinya Roh Allah di situ itu seperti melingkupi, menaungi, memberikan energi, memberikan kuasa, memberikan kehidupan. Itu artinya. Nah, itu kan penerjemahan Erben, penerjemahan El Alim melayang-layang di atas permukaan air gitu. Ya, saya kan belajar, bro. LA itu nanti kalau kau tanya sama mereka. Kalau melayang-layang berarti lebih besar permukaan air dibanding Roh Allah gitu. Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Roh Allah itu kan penafsiran Anda. Itu kan berdasarkan data tertulis gitu. Sudah dijelaskan. Jadi di antara Roh Allah dengan permukaan air lebih tinggi Roh Allah dong kalau gitu. Udah dijelaskan samamu bahwa melayang-layang. Ya, kamu kan berdasarkan apa kata-kata kamu, saya kan berdasarkan tekstualnya gitu loh. Loh, kami kan bukan hanya umat yang tekstual, kami umat yang kontekstual juga.
Oh, jadi kamu tidak setuju dengan terjemahan itu, roh Allah melayang-layang itu di LAI juga sepakat dengan saya. Kata melayang-layang di situ dalam teks Ibrani-nya itu merehebet. Itu seperti induk ayam yang memberikan energi, menaungi, melingkupi. Itu artinya, nanti kau baca banyak tafsiran-tafsiran lain. Seperti induk ayam yang mengerami, memberikan energi, memberikan berarti kuasa. kalau begitu harus diganti dong ya terjemahan LAI-nya ya. Loh, makanya kamu belajar sama orang ahli kitab. Jangan kamu berpikir bahwa ahli kitab, namanya juga ahli kitab. Ahli kitab itu pintar. Makanya kalian disuruh, kalau kalian ada keraguan, tanya sama ahli kitab. Kau aja nggak taat. Bukan, saya kan hanya membaca secara tekstual. Makanya Allah kamu- melayang-layang, kan berarti sudah aku jelaskan. antara Allah Apalagi, dengan nggak usah permukaan ngomong air lagi. itu lebih besar permukaan air tuh. Udah dijelaskan samamu, kau tanya ulang-ulang. Makanya kau belajar. Kalau sudah dijelaskan, dengarin. Oh, kalau saya kan berbicara dengan sesuai dengan tekstualnya, Herben. Saya lebih dari tekstualnya, kontekstualnya sudah saya jelaskan. Oh, jadi Anda tidak setuju ya dengan isi terjemahan itu ya? Bukan tidak setuju. Jadi gini One Way, lembaga Alkitab juga mengakui bahwa terjemahan mereka itu, ya tahu kau ya, karena mereka memilih kata yang tepat waktu konteks mereka menerjemahkan. Apalagi nanti dari bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani, satu kata bisa artinya banyak. Di situ, contoh melihat itu banyak sekali artinya. Jadi kamu Nah, jangan... saya kan dari tadi menggunakan KBBI, ya sudah sangat jelas itu. Makanya salah Allah kamu. melayang-layang di atas permukaan air, berarti lebih tinggi permukaan air dibanding roh Allah gitu. Waduh. Kata Daripada siapa lebih nggak tinggi clear, permukaan clear. air? Ayo Kadun, Pak, silakan Pak Kadun. Ya gini bro, kamu tadi bilangnya saat roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, kamu langsung mengambil kesimpulan artinya lebih tinggi air daripada roh Allah. Itu logika yang gak masuk akal. Jelas-jelas melayang itu pasti dia berada di atas permukaan air. Artinya dia lebih berkuasa. Tuhan yang lebih berkuasa, roh Allah lebih berkuasa. Logika dari mana? Gitu. Kalau misalnya sesuatu yang melayang di atas itu lebih rendah daripada yang berada di bawahnya, kan gak masuk akal. Hal sesimpel itu kamu bikin putar-putar hanya untuk mencari kesalahan dari Alkitab. Pakai logika bro. Ya, ketika ada layangan yang melayang-layang, ya. Oh, ya, udah, stop. Itu lebih besar daratan apa layang-layangnya? Udah bukan begitu artinya kok, udah dijelasin. Kalau Allah bersemayam di arsy, besaran mana bro? Ah, itu Oh, dia. kalau arsy itu artinya kekuasaan. Ya, Tapi bersemayam berarti digotong Tuhan itu malaikat, berada bro. di atas kekuasaan makhluknya gitu. Yang Arsinya digotong malaikat enggak? Apa? Digotong Arsinya malaikat. digotong malaikat enggak? Bukan alegoris. Ya enggak, itu berarti bukan malaikat ya. Ini ya. Bukan malaikat. Nanti Sudah- kalau tunggu dulu. Akhir zaman nanti malaikatnya jadi 8. Berarti alegoris juga itu. Saya bisa jelaskan domba Jelaskan, yang jelaskan. memut, Ya, ya. Tapi kalian diam nggak ketika saya jelaskan? Orang kau dari tadi dijelaskan kau Nggak nggak diam. Oke, ya saya jelaskan ya. Oke. Diam dulu ini tentang arti ya. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air, perkataan Dia. Lalu surat An-Nur ayat 41 ya kan. Binatang berkaki, binatang melata dan berkaki dua termasuk manusia diciptakan daripada air. Ya, jadi hakikat air adalah kehidupan. Jika arsi Allah, kekuasaan Allah di atas air, berarti kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan Allah berada di atas kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Itu loh cara menjelaskannya. Jadi bukan berarti singgasana Allah di atas air, Tuhan itu tidak sesuai dengan makhluk. Arsi Yang apa, berpahaman seperti itu adalah mujasimah. Nah, sekarang pertanyaan gue ke lu, ini kan giliran gue bertanya gitu loh. Bukan giliran Besaran lu bertanya. mana? Digotong 4 malaikat, arsy digotong Kan 4 saya malaikat. bilang itu alegoris atau makna tersirat. Oh, alegoris itu Tugas apa? kekuasaan Allah itu dibantu oleh malaikat, karena fungsi malaikat itu adalah membantu gitu loh. Berarti harus dibantu Itu kan dong. saya bilang makna tersirat. Berarti bukan malaikat ya? Tinggi, kamu tuh nggak akan ngerti ke sana Berarti gitu. bukan malaikat 4 itu. Nah, kan sudah saya jelaskan ya kan. Itu apa? Itu alegori atau makna tersirat. Makna tersirat ngerti nggak? Iya, Hakikat maknanya- esensinya seperti itu gitu loh. Itu pelajaran tingkat tinggi loh, mana paham. Nah Iya, sekarang enggak, giliran aku saya tanya, bertanya itu gitu loh. Itu 4 malaikat. Enggak, ini Apa sekarang arti? giliran bukan waktunya Anda bertanya. Enggak, Nanti belum, kalau enggak, giliran bentar.
Enggak, kalian udah Assalamualaikum. panik. Standar ganda. Assalamualaikum. Panik gitu loh. Kau yang standar ganda Humisa. Assalamualaikum. Gini. Waalaikumsalam. Tadi Pak Domba Kecil itu membandingkan. Kalau saya mau Assalamualaikum. dibandingkan, Humisar lebih hebat. Bukan Umisar. Duda Bohai. Siapa? Oh, Duda Bohai. Kalau mau dibandingkan antara yang tadi statement yang dibawa sama Pak Domba, masih lebih hebat Jehovah, Elohim Yahweh. Kenapa rohnya melayang-layang di atas air tanpa bantuan, seperti yang kamu katakan, tanpa bantuan malaikat yang tadi kamu bilang, lebih hebat Allah Yehovah, Elohim. Jadi maksudnya melayang-layang di permukaan di atas permukaan air, Enggak, maksudnya kamu apa? jangan melebar. Kamu udah kena. Enggak, coba dong jelaskan ketika tadi Domba nanya tentang arsi saya jelaskan. Udah, kamu Nah, sekarang saya tanya. Selamat datang. Tolong jelaskan dong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air artinya apa? Jadi gini, kamu jangan melebar. Kamu kalau udah Mengerami. Hei, aku yang jelaskan ya. diam dulu kamu Humisar. Saya bicara sama Duda. Kamu jangan melebar kemana-mana kalau sudah tersudutkan. Tadi statement yang kamu bawa, kamu mencari kesalahan dengan kata-kata yang tertulis secara tekstual tentang roh Allah yang melayang-layang di atas air. Lalu kamu menyalahkan ketika melayang-layang, kamu mencari kesalahan artinya roh air itu lebih besar. Sekarang dibandingkan dengan apa yang tertulis statement argumen yang dibawa sama Pak Domba, jauh lebih hebat. Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen. Kenapa? Dia melayang-layang tanpa dukungan, tanpa bantuan dari malaikat. Lebih jago mana? Pakai Oke, logika. kalau misalnya Pakai itu logika. roh Allah melayang-layang makna alegoris atau aslinya gitu, saya pertanyaan saya begitu. Sekarang kenapa kamu Kalau bisa memang menggunakan- alegoris itu maksudnya apa gitu loh? Duda, kamu dengar. Ya silakan, kalau saya kan bisa menjelaskan bahwa arsi Allah sifat istiwa itu adalah apa akibatnya hakikat atau makna alegoris atau ayat Duda, kamu tafsiran. dengar. Coba Anda jelaskan. Kenapa kamu menggunakan makna alegoris untuk menafsirkan ayat kamu? Assalamualaikum. Tetapi kamu tidak mau menggunakan makna alegoris untuk menafsirkan ayat kita. Kenapa kamu standar ganda seperti itu? Kena kamu doa selamat datang pengantin. 72 dari welcome. Jangan berantem lah. Ada faedahnya kalau. Enggak, saya minta tahu dong penjelasannya. Apa sih maknanya? Gini aja, Pak. Artinya Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Assalamualaikum. baik secara tersurat atau tersuratnya Udah. apa? Kalau tersiratnya apa? Daripada nggak Pertanyaan kan? kita ke break room aja kita Oke, sebentar ya. Jadi menurut saya one way sudah dijelaskan dari tadi sama kamu tentang arti melayang-layang, merehepet. Itu seperti mengerami, menudungi, melingkupi. Itu pengertiannya di situ. Saya pikir sudah dijelaskan. Cuma kamu datang hanya untuk berpolemik. Jadi menurut saya kamu orang nggak dewasa. Kumismu aja yang tambah panjang sama jenggotmu. Tapi cara berpikirmu nggak maju-maju. Heran juga aku lihat kau. Oke, silakan Pak Umisar, apa yang mau disampaikan? Halo, selamat malam Pak. Saya mau bicara sedikit aja Pak tentang Sebentar, arti. resen dulu Pak, resen. Oh iya, maaf. Silakan Pak Umisar, apa yang mau disampaikan? Udah resen. Enggak, saya pikir itu udah selesai itu Pak Erben itu mengerami itu sudah bagus. Assalamualaikum. Seperti telur di erami itu kan sudah saya udah paham itu penggambaran melayang-layang itu. Kalau masih ngeyel itu ya udah outkan aja. Berarti orang bebal. Oke. Assalamualaikum. Oke, silakan. Bukan loh Pak. Di sini kan konteksnya saya boleh bertanya. Kan diundang. Kata Udah. ayo Muslim bertanya. Ya, Dengar bertanya dulu. dong. Ya tapi jangan ngeyel gitu. Sudah dijawab. Seharusnya gini, kalau jawaban itu salah, kamu jawabannya apa? Datanya mana untuk membantah jawaban? Bukan berpolemik. Assalamualaikum. Enggak, harusnya itu pakai tafsiran yang mana nih? Enggak ada tafsiran bilang arsi itu kekuasaan, enggak ada Pak di sini. Mampus kan kau Duda? Mampus kau. Arsi itu singgasana raja, atap rumah, tiang dari sesuatu, kerajaan, bagian dari punggung kaki. Nah, etimologinya itu Arasya Yarishu, yang berarti bangunan, singgasana, istana, atau tahta. Kalau pakai kata kekuasaan, itu pakai teorinya tafsiran dari mana yang bilang itu kekuasaan gitu. Coba Pak Oke, cari silakan. tuh Pak Duda Bohai. Silakan Duda Bohai. Kamu Kan saya bilang, ini sebetulnya bukan saya waktunya bertanya, tapi saya menjelaskan saja ya. Ya, datamu mana? Tafsiran mana? Pak Niribadi? Jangan ribut, saya kan memakai makna tersirat. Karena Al-Quran itu ya paham memakai dalil akli, memahami ayat tersurat dan tersirat.
ya, Assalamualaikum, arsi Hai. atau kekuasaan Allah di atas air. Lalu kita cari tahu hakikat daripada air itu apa, hakikat air, esensi daripada air. Assalamualaikum, Hai. Nah, baca surat Al-Anbiya ayat ke-30. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Lalu ya Allah menciptakan hewan yang melata, yang dua kaki, termasuk kita, itu dari air. Surat An-Nur ayat 41 kalau nggak salah. Jadi hakikat air, esensi dari air itu kehidupan. Jika arti Allah atau kekuasaan Allah di atas air, berarti artinya apa? Kekuasaan Allah berada di atas kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, itu makna tersiratnya. Lalu saya bertanya, apa makna tersirat atau tersurat dari roh Allah melayang-layang di atas air yang ada dalam kitab Bereshit? Di sini ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Silakan. Dari tadi Pak Erben sudah menjelaskan, Bohai. Dari tadi Pak Erben sudah menjelaskan dengan makna dari kata aslinya. Tapi kamu kayaknya tetap mencari kesalahan gitu. Sukriyatna, tenang dulu. Oke, jadi kalau hal kejadian pasal 1, bro, menurut saya apa yang saya jelaskan itu semua teolog Kristen sepakat. Karena saya juga belajar dari teolog-teolog Kristen. Dan itu saya baca dari buku orang-orang yang bisa bahasa Ibrani, profesor, doktor. Tapi kalau kamu ngeyel, ya kamu yang bermasalah. Jadi jangan salahkan orang kalau kamu yang salah. Salahkan dulu dirimu sendiri. Oke ya, saya lanjutkan dulu yang tadi yang saya mau jelaskan sama kau itu. Supaya nanti kamu pulang dari sini, jangan lagi kau berpolemik. Ya, ini dia. Jadi orang Kristen itu bro, monoteisme. Ya, karena ini dasar dari ajaran iman Kristen, monoteisme. Dan itu sudah ada sejak dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu monoteisme. Ya, baru ini dia buktinya apa? Ini data-data Alkitab ini semua tentang Allah itu Esa. Jadi tidak ada di Alkitab Allah 3, Allah 2, Allah 4, nggak ada. Allah itu Esa. Oke, ini data-datanya semua. Allah yang Esa itu Bapa. Bapa di surga. Bapa yang Maha Kuasa. Bapa pemilik pencipta alam semesta, sumber. Ini data-datanya semuanya ada. Baru Allah yang Esa itu monoteisme itu Allah yang memiliki firman, Allah yang memiliki roh. Perhatikan ini. Saya kasih diagram kayak gini. Jadi firman Allah itu pikiran, ilmu, hikmat Allah, kekal, maha kuasa. Roh Allah, prinsip hidup Allah, kuasa Allah yang kekal di dalam diri Allah. Ini Allahnya orang Kristen. Supaya bro mengerti ya. Jadi ini perhatikan ini. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Firman Allah bukan ciptaan. Karena pikiran Allah tidak mungkin diciptakan Allah. Yang berikut saya tunjukkan lagi. Roh. Roh Allah kekal dalam diri Allah. Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu oleh roh. Maka dikatakan roh itu seperti tadi melayang-layang, merepet. Seperti induk ayam yang mengerami itu. Menudumi, memberi kuasa, memberi energi, itu maksudnya di situ. Ya, sekarang saya mau kasih tahu sama kau ini ya. Apa persamaan monoteisme dengan Tritunggal? Monoteisme itu Allah yang Esa, sama dengan Tritunggal Allah itu Esa. Allah yang Esa yang monoteisme itu memiliki firman. Sama juga di dalam Tritunggal Allah yang Esa memiliki firman. Allah yang Esa memiliki roh di dalam monoteisme. Demikian juga di dalam Tritunggal. Perbedaannya di mana? Kalau di dalam monoteisme, firman itu berteopani dalam PL, teopani. Tetapi di dalam PB bukan lagi berteopani, tapi sudah mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Jadi di dalam PL itu bro, firman Allah itu sering sekali menampakkan diri dalam bentuk teopani yang berbicara, bercakap-cakap dengan orang-orang kudusnya. Di situ, ini progresif. Makanya kalau di dalam PL Allah berbicara melalui teopaninya, tapi dalam PB Allah berbicara langsung melalui firman yang hadir menjadi manusia. Itulah Yesus. Ya, baru roh kalau di dalam konteks PL, roh Allah itu mendiami orang tertentu untuk tugas tertentu, tetapi di dalam PB roh Allah itu mendiami setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus untuk membimbing, menyertai, menyadarkan, menginsapkan, menuntun, semuanya ada. Dia diam. Ini dia. Jadi, siapakah Yesus? Ya firman yang menjadi manusia. Melihat ini ya, saya kasih gambaran seperti ini, supaya bro mengerti. Lihat. Jadi siapakah Yesus? Firman yang kekal di dalam diri Allah. Yang olehnya Allah menciptakan semesta. Firman ini maha kuasa.
Karena di dalam diri Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang diturunkan, diutus oleh Allah menjadi Yesus. Yesus ini, untuk apa Yesus ada di dunia ini? Untuk mengerjakan seluruh kehendak Allah. Maka di dalam Yesus inilah kita mengenal siapa Allah. Karena dia memperkenalkan Allah Bapa itu siapa. Di dalam Yesus itu kita memperoleh keselamatan, teladan semuanya. Di dalam Yesus. Kenapa begitu? Karena Allah tidak bisa dihampiri oleh manusia dengan kekuatan manusia. Tetapi supaya Allah bisa kita hampiri, maka dia sendiri mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi tidak ada di dalam ajaran Kristen Bapa Allah yang di surga, yang Esa ini berubah menjadi manusia. Nggak ada. Yang benar itu adalah firman. Tetapi mengapa disebut firman itu Allah? Karena dia di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah ya tentu Allah. Maka karena itu artinya, maka firman itu adalah Allah. Di situ artinya firman itu ada, berada terus menerus, tetap ada di dalam diri Allah. Itu artinya supaya bro mengerti ini ya. Jadi ini yang harus kamu pahami ya. Keilahian dan kemanusiaan Yesus itu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya, keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan dan dipertentangkan. Orang Muslim berada di sini, bro. Ketika kalian memahami Yesus berada di sini, kalian memisahkan, kalian benturkan, kalian pertentangkan. Kami tidak. Maka keilahian Yesus itu berbicara hakikat Yesus sebagai firman. Kemanusiaan Yesus berbicara tentang hakikat Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Maka Yesus sendiri mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus ini berbicara kepenguasaan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan berbicara bahwa Yesus Bapa itu sendiri, bukan. Ketuhanan Yesus berbicara tentang kepenguasaan. Ini yang harus kamu mengerti. Makanya di sini ya, keilahian Yesus itu kalau ditekankan lepas dari kemanusiaan jadi kayak gini. Kalau kemanusiaan Yesus itu ditekankan menjadi kayak gini. Saksi coba. Kalau ketuhanan Yesus itu ada pada keilahian dan kemanusiaan. Jadi ini harus kamu pelajari baik-baik supaya jadi cerdas. Oke, saya pikir. Jadi ini loh, Ben bilang monoteisme dengan Tritunggal itu sama, itu kamu kesalahan besar, tidak punya data. Ya. Loh, saya kasih contoh, dengar dulu. Saya kasih contoh Jews atau Judaisme atau Yahudi. Ya, mereka tidak mengenal Trinitas. Tuhan mereka Ehad, Ahad, satu, Hasem, Tuhannya Adonai. Mata kau Elohim. kemana, hei? Nah, Mata Tuhan kau umat dari Islam mana? juga sama, satu Allah. Dengarin. Ehad Jadi itu bukan kita lihat satu. dong rujukannya. Dengarin dulu, Agama dengarin dulu. sebelumnya Yahudi. Apakah Dengar Yahudi dulu. mengenal konsep Dengar Trinitas? dulu. Kan tidak, Erben, Dengar dulu. monoteis. Kau suka memframing. Dengarin ya. Lihat ini data ini. Makanya kalau bicara itu, pertimbangkan data yang disampaikan orang. Jangan sampai mata dan telinga tidak bermain ketika dialog, tapi hanya mulut yang rocos. Kapan kamu jadi dewasa dalam diskusi? Ini datanya, lihat ini. Kau nggak lihat kah? Dari tadi aku tunjukkan data. Lihat ini semua. Aku heran lihat kamu itu. Lihat ini. Ini data mana kitab apa ini? Ini. Oke, saya tanya Erben, apakah Yahudi itu kan monoteis? Apakah Yahudi juga menggunakan konsep Trinitas? Berarti kamu nggak nyimak dari tadi. Oke, kalau gitu bacakan ayat saya dong. Ayub pasal 11 ayat 7. Dengar. Ayub pasal 11 ayat 7, tolong di share screen biar saya diam dulu. kasih paham Anda. Kau nggak lihat ini. Allah, Esa. Monoteis dengan Tritunggal disama-samakan, jelas itu kesalahan fatal, Erben. Kau nggak lihat ini, makanya kau nggak ngerti. Kau nggak ngerti Tritunggal, makanya kau begitu. Lihat, monoteisme Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Mengerti ya? Tritunggal Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Di mana bedanya? Bedanya kalau konteks PL itu firman berteofani, tapi konteks PB firman itu sudah hadir dalam rupa manusia, Yesus Kristus, bukan lagi dalam teofani. Di dalam PL Roh Allah itu mendiami orang tertentu untuk tugas tertentu, tapi di PB Roh itu mendiami setiap orang percaya. Ini dia Tritunggal. Ini dia Oke, monoteisme. Erben, bisa dibacakan, saya mau kasih data karena saya tidak bahasa share screen. Ayub pasal 11 ayat 7. Tolong ditampilkan Ayub pasal 11 ayat 7.
Ayub. Oke. Ini dia kenapa rupanya? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batasan-batasan kekuasaan yang maha kuasa? Siapa yang Di bisa sana ayatnya jelas. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Anda bisa memahami hakikat Allah enggak? Bisa menyelami batas-batas kekuasaannya enggak? Kalau Siapa tidak ya? bisa, kenapa membagi Tuhan dalam tiga pribadi gitu loh? Loh, Saya tahu ini siapa yang ajaran dari membagi Tuhan? Rabi, teman saya Rabi gitu. Ya Karena orang Tuhan. Yahudi dilarang untuk menyelami batas-batas kemanusiaan, batas-batas Tuhan karena otak manusia terjangkau. Malah ini dibagi dalam tiga pribadi. Ada larangan loh dalam kepercayaan Yahudi loh. Ya. Kan? Oke, saya kasih Silakan, pengalaman. sebentar lah. Aku kalau ngomong sebentar aja. Yahudi mana yang tidak mengenal Tuhannya? Bahwa Tuhan telah mengajarkan semuanya. Kuasanya, kasihnya, itu semua tercakup dalam Alkitab. Kalau orang Yahudi akan mencakup dalam janji lama, dia akan mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu apa menurut? Itulah yang dinyatakan Tuhan kepada orang Yahudi. Dan Tuhan yang dinyatakan kepada perjanjian baru, ya itu dia. Makanya kami bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu ada sejak perjanjian lama. Kalau kau tanya sama orang Yahudi, siapakah yang bertemu dengan Adam? Kenapa Adam sembunyi? Kenapa Adam malu? Ada apa? Siapa yang datang? Tanya sama orang Yahudi. Belepotan akan jawab. Oke ya. Nah, itu aja. Jadi gini one way. Hakikat Allah itu seperti apa? Memang kita tidak tahu wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, punya kumis kah, punya tangan kah, sebelah kanan dua, punya betis kah. Kita tidak tahu hal itu. Tetapi kita bisa mengenal dia sejauh mana dia menyatakan dirinya. Allah di dalam Alkitab menyatakan diri melalui teofani. Itu tidak ada di Muslim. Tidak pernah Allah SWT berteofani kepada Nabi Muhammad. Makanya kamu nggak nyambung. Allah bersuara langsung kepada para nabi. Di dalam Islam Allah tidak pernah bersuara langsung kepada nabi. Makanya kamu nggak nyambung. Allah menyatakan diri melalui suara, melalui cahaya. Di dalam Islam nggak pernah. Semuanya melalui Jibril. Sehingga ketika saya menyampaikan ini nggak nyambung samamu. Di dalam kekristenan jelas, kita tidak bisa memahami hakikat Allah itu seperti apa. Bentuknya seperti apa, punya tangan sebelah kanan atau sebelah kiri. Dua-duanya kita nggak tahu. Tetapi kita bisa mengenal dia sejauh mana dia menyatakan dirinya di tengah alam semesta. Bagaimana dia menyatakan diri melalui firman, melalui teofani, melalui para nabi, melalui para malaikat. Itu yang kita jelaskan. Semua data-data yang saya tunjukkan sama kamu tadi, makanya kalau dialog sama Erben CIA, pakai mata, pakai telinga mendengar. Jangan hanya bibir yang ngoceh di sini. Gini ya, Erben, saya jelaskan Saya harap saya harap kamu datang di room CIA, bawa pikiran, bawa mata, bawa telinga. Jangan hanya bibir. Oke, saya jelaskan ya. Nggak ada hakmu, bentar. Kamu tidak punya hak menjelaskan. Karena udah Bukan, salah. saya gini loh Erben ya, saya bukan bertanya, ya sudah jelas Yahudi dan Islam itu sama, Tuhan tidak bisa dijangkau indera. Ada larangan juga dalam Ayub pasal 7 ayat 11. Ya siapa yang dapat menyelami batas-batas kemahakuasaan Tuhan? Sebentar. Indera manusia itu tidak akan sampai gitu. Memang itu benar ayatnya. Siapa yang Tidak akan akan sampai. boleh nggak? Kok ini membagi Tuhan dalam tiga pribadi gitu loh. Loh, berarti ini Kok ini membagi Tuhan dalam tiga pribadi gitu. Mau nanya sama Bohai boleh nggak? Aduh, batas-batas kekuasaannya apa? Kok bisa? Benar ayat salahnya di Tidak mana? ada yang dapat menyelami batas-batas kemahakuasaan Tuhan karena otak kita tidak akan menjaga. Ayat pasal 3 ayat 11. Terus maksudmu 3 itu kenapa? Nah, lalu betul kata Ayub pasal 11 ayat 3 ini, siapa Betul. yang bisa menyelami batas-batas kemahakuasaan Tuhan? Betul, karena kita mustahil menjangkau Tuhan. Apa kita membatasi? Lalu kenapa gitu loh? Kenapa ada ajaran yang membagi Tuhan dalam tiga pribadi? Sementara sudah jelas dalam Mau Ayub nanya dong sama Bohai dikit boleh nggak? Maksudnya, oh iya. menyelami batas-batas kemahakuasaan Tuhan gitu loh. Ya, silakan ada yang menjelaskan. Mau nanya dong sama Bohai dikit boleh nggak?
Yahudi pada esensinya adalah Trinitas. Mau lihat ayatnya? Mau nanya sama Bohai boleh nggak? Silakan Pak. Ya silakan kalau mau nanya, silakan. Buka Ulangan 32 ayat 89. Ayat 8 dan 9. Ya Cuman coba satu tolong saya mau bukakan dong tanya. sama di sini. Saya nggak bisa share screen soalnya. Saya cuma satu mau tanya sama Bohai. Sebentar Pak. Nanti. Oke. Ulangan berapa Pak? Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 8 dan 9. Oke, silakan Pak. Mau disampaikan. Ketika Elion membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Yahweh ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Lihat ya, Elion dan Yahweh. Nah, ini Elion nih. Ini Allahnya Israel. Makanya Israel namanya Israel. Di sini dia memakai nama Elyon, Sang Maha Tinggi. Di ayat 9, Yahweh. Trinitas. Apa mau ditunjukkan lagi ya di Yosua 22 ayat 22. Makanya sekarang di Israel tuh banyak sekali orang Israel, Yahudi yang menjadi Kristen. Namanya Messianic Jew. Sekarang pertumbuhannya, bentar lagi Israel jadi Kristen kok. Ayat 22 Pak. Yosua 22 ayat 22. Oke. El segala Allah. El segala Elohim Yahweh. El segala Elohim Yahweh. Tuh pengakuan Yosua. Makanya baca Pak. Sekarang orang Yahudi banyak sekali yang jadi Kristen. Karena orang Yahudi mengerti sekarang. Kalau orang Yahudi mengimani Trinitas, sudah tidak ada lagi orang Yahudi. Sudah 40% Pak. Jangankan mengimani Yesus Kristus sebagai Nabi, sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun tidak loh Pak. Baca berita. Sekarang Ini loh Kristen Pak, Yahudi maksud saya, 40%. Makanya orang Yahudi itu jangankan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun tidak. Orang Islam lah yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah prophet. He is messenger of the God. Yesus sekarang baru-baru ini orang Israel manusia sudah mengakui gitu perjamuan kudus Yesus adalah perjamuan penggenapan dari Passover. Jadi udah banyak Pak yang paham sekarang, tercelik matanya karena sesuai nubuatan bahwa suatu saat Israel itu akan menjadi mengenal Mesias yang sebenarnya. Sekarang mereka sudah mengakui bahwa perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah penggenapan dari Passover. Itu Pak. Pak, yang kalian aja ketinggalan. Gini loh Pak ya, kita berbicara dalam fakta saja ya Pak ya. Orang Yahudi itu jangankan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan saja tidak loh. Tahu di mana coba? Itu Ya pastinya begitu. Kok tahu di mana? Itu bukan rahasia umum kali gitu loh. Si Palen, si Palennya, si Ishak. Itu sumbermu. Halo, boleh nanya nggak? Apakah Yahudi menganut konsep Trinitas? Apakah Yahudi mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan? Silakan saya balik. Sudah banyak saya bilang Pak, sudah bergerak sebentar lagi. Bukan masalah sudah banyak karena tidak ada data. Kalau saya bilang di Eropa udah banyak yang mualaf, saya asal ngomong gampang. Kalau di Eropa banyak yang mualaf, apa itu? Yang saya tanyakan gini loh. Arab Spring aja sudah banyak yang ini, yang percaya ke Mesias. Yang saya tanyakan, ya, kalau memang Yahudi menganut konsep Trinitas, sudah tidak ada lagi Yahudi di dunia ini. Yang menguasai tentang tanah itu rabi-rabi. Kalau di dalam Samaria ada dua Yahudi itu ya, ada yang Samaritan, ada yang bukan. Samaritan tidak memakai sebentar, Bohai. Gitu loh. Jangankan mengakui Yesus Kristus sebagai nabi, sebagai Tuhan, sebagai nabi pun tidak diakui. Bohai. Itu kata kamu, bukan kata orang Yahudi. Setuju. Mereka kan nggak mengakui karena mereka tuh udah terakhir kitabnya itu Maleaki, ya udah nggak mau ada kitab-kitab lain lagi. Makanya saya bilang Pak, sekarang ini Messianic Jew itu bertumbuh, sudah mau menuju ke mayoritas. Mau nanya dong, Bohai. Sesuai penggenapan. Ya, silakan Pak. Tapi hormati orang lagi bicara Pak. Angkat tangan nanti di
dipanggil satu-satu ya. Dibilang Rais. Oke. Iya. Iya, Res, ya. Saya mau nanya nih, Bohai, boleh nggak? Silakan. Iya, iya. Atur, Res. Iya, mau tanya satu Silakan. sama Bohai. Menurut Bohai, saya baca itu palsu apa asli? Apa nggak jelas pertanyaannya? Menurut antum, Alkitab yang ente pahami itu, yang ente baca-baca itu, asli atau palsu? Saya tidak bisa menjelaskan di sini, ya. Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Saya tidak berani bilang palsu juga karena takut menyakiti hati saudara-saudara seiman saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya, Pak ya. Saya tidak bisa menjawab Kita pertanyaan Bapak. masuk. Oke, terima kasih. Enggak. Saya mantan Islam. Saya murtad tanggal 10. Jadi yang saya masuk kena doktrin itu Alkitab itu palsu. Anda mau Jadi, bilang mantan kalau- Islam itu I don't care, but saya tidak peduli gitu loh ya. Ya Iya, tidak peduli jadi gitu loh. gini, Kan saya mantan- bilang saya jadi tidak gini, mau menjawab Alkitab- itu. karena- Saya tidak mau menjawab Hai. itu. Udah selesai. Ayo yang lain pertanyaannya. Gini, kenapa saya tanya? Karena semasa saya masih lagi di Islam, saya masuk doktrin itu Alkitab itu palsu. Jangankan saya suruh baca, suruh megang aja haram. Nah, kalau sekarang menurut orang Islam itu Alkitab itu palsu dan sudah dipalsukan, kenapa antum bahas-bahas Alkitab? Kalau yang namanya sudah palsu, kenapa yang sudah palsu? Berarti kalau antum membahas yang palsu, karena orang Islam bilang Alkitab itu palsu, kalau antum membahas yang palsu, cuman orang bego yang bisa yang ngebahas orang Alkitab yang palsu. Tapi orang-orang Kristen itu Alkitab itu asli, makanya dia cerdas, gitu. Kalau Yesus, kalau Firman menjadi manusia, Firman itu menjadi manusia, itu benar. Tapi kalau manusia jadi iblis, itu ente. Oh, saya dibilang iblis, saya tidak apa-apa, saya memaafkan. Saya doakan Bapak ya, saya balik mendoakan Bapak. Saya tidak masalah, terima Bang. kasih. Saya dibilang Puas, iblis saya- tidak masalah. Ada faedah. Tapi saya doakan Bapak semoga Bapak bahagia dikarenakan yang banyak ya. Bro Banway Ada pertanyaan yang lain nggak? Ada pertanyaan yang lain nggak? Silakan. Sangat bahagia. Jadi di sekali sini aku judulnya terima RBN, Mas kasih. RBN ganti dong. Jadi judulnya ganti. Aku nanya dulu ya. judulnya Kristen apa, bertanya, gitu. Muslim menjawab. Gini kita pengurangan. Gua masuk ke mana Oke, tengah sebentar. jalan, sedangkan Muslim bertanya. gitu. Bisa nanya gak Duda Buhai nih? Sebentar ya. Duda Bohai sepertinya tidak melihat judul di RBN. Judulnya di situ, engkau bebas bertanya, asalkan kau mau mendengarkan jawaban. Betul? Kamu mau nggak mendengarkan jawaban? Kau kan pelintir-pelintir jawaban kan? Enggak, Oke. gini loh bro, RBN gini Oke, loh. Anda bilang monoteisme dengan Trinitas sama. Itu Sama. sangat aneh bagi saya gitu loh. Ya, si Oke. Yahudi yang monoteisme Oke. itu dua tuh, Yahudi Mas sama Ahmad. Islam. Oke. Tidak Anehnya mengenal di konsep mana? Trinitas di kedua agama Bro Edo, monoteis. silahkan Bro Edo, lanjut. Anehnya di mana? Apa? Coba kamu jelaskan Trinitas, coba. Lah, kan yang menjelaskan Anda dong. Di Islam tidak ada Kamu namanya. kamu bisa bilang gini. Di Ya Al-Qur'anmu anak, ada dan Roh Kudus, tidak ada. Di di kepercayaan Islam Al-Qur'an juga tidak ada. gini. Di Al-Qur'anmu ada kata ilmu kalam tidak? Ilmu tauhid. Nah, kamu di sini aja salah bro ya. Ilmu kalam dengan ilmu tauhid beda. Ya, kalau ilmu kalam menyangkutnya kepada kodo dan kodar. Kalau ada jabariyah, ada qadariyah, itu ilmu kalam. Ada juga ilmu tasawuf. Di sini Anda pengetahuan tentang itu saja Anda berbeda, tidak tahu apa itu ilmu kalam. Gitu. Jadi di Qur'anmu ada nggak ilmu kalam disebut? Saya bilang ilmu kalam itu adalah menyangkut tentang takdir. Di Enggak, dalam Islam ada dua Qur'anmu- pandangan. di Qur'anmu Antara ada qadariyah kata dan ilmu jabariyah kalam tidak? itu ilmu kalam. Di Qur'anmu ada kata ilmu kalam tidak? Kan sudah saya jelaskan. Jadi yang tahu tentang Al-Quran siapa? Sudah Ada atau tidak? dijawab. Singkat itu masa dijelaskan. Ada atau tidak? Kan banyak kecabangannya, ada tasawuf, ada ilmu kalam. Kan Ada atau begitu. tidak?
Ada atau tidak? sih jawabannya. Ilmu kalam ada cuma Tidak. untuk memahami takdir. Saya bilang ada yang kodoria, dan ada yang jabaria. Seperti nggak Itu ada. ilmu Tidak kalam ada. namanya. Ngeles gitu. Makanya kalau mau membahas Islam, tidak mendalami Islam, ya jadi ketawaan Bang Nggak usah Edo. framing. Jadi Kamu ketawaan jawab orang aja ada Islam. atau tidak. Gini saya jelaskan Trinitas ya. Trinitas itu bicara tentang Allah yang esa. Markus 12 ayat 29 Yesus mengajarkan, Rasul Paulus mengajarkan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Ya, jadi kalau Tuhan, Allah yang esa itu masalah apa itu kita sudah sepakat. Yang kita bahas bukan apanya, tapi siapa. Kan? Nah, siapa kalau kita udah bilang siapa yang bagaimana. Nah, yang namanya Allah yang esa, zatnya, hakikatnya itu tidak terselami, tidak terjangkau. Itu namanya transenden. Orang Trinitas mengamini itu. Nah, sekarang Allah yang tidak terbatas itu, yang tidak bisa dikenali oleh manusia, karena manusia ini tidak kudus. Bagaimana bisa manusia bisa mengenalinya? Yaitu dengan jalan Allah menyatakan sesuatu pada umat manusia. Pertama, ada dua cara. Allah menyatakan dirinya, keberadaannya, yaitu melalui firman-Nya. Firman itu bisa berkomunikasi dengan manusia secara langsung, tidak selalu lewat malaikat, lewat para nabi. Kemudian Allah juga menyatakan sesuatu pada manusia melalui rohnya. Roh inilah yang memberikan hidup pada dunia ini. Nah, jadi Allah yang esa itu menyatakan sesuatu melalui dua, yaitu firman dan rohnya. Tetapi mengenai zat, hakikat Allah tidak ada yang tahu kecuali roh Allah. Perkara kamu tidak mau menerima tentang roh Allah, silahkan. Jadi Trinitas itu membahas Allah Bapa sebagai Allah yang esa, firman-Nya Allah Bapa dan rohnya Allah Bapa. Allah Bapa yang bersifat berroh dan bersifat berfirman. Jadi ada tiga hal kita sebut Trinitas. Kamu ada 20 sifat dan ada 99 nama. Kami boleh nggak mengatakan kalau kalian itu menyembah 20 Tuhan? Jadi logikanya itu gini, 1400 tahun jangan goblok berjamaah. Kalian harus pinter belajar sejarah kekristenan. Yang dalam Quran menyatakan itu bukan menjurus ke kami, menjurus kepada bidat Kristen yang namanya triteisme, monarkianisme, subordinasionisme. Jadi ketika Quranmu mengatakan Allah itu esa, kami mengamini amin. Ketika Quranmu mengatakan jangan menyamakan Al-Masih dengan Allah Bapa, amin. Jadi kalian itu belajar ke ulama-ulama kalian, di mana di abad 7, abad 8 atau abad 1, 2, 3 Hijriah, itu dunia kekristenan dengan dunia Islam itu nyambung ngomong. Hanya dunia TikTok aja nih Islam hadrun yang nggak nyambung. Jadi Trinitas itu mengajarkan Allah yang esa. Tetapi yang bagaimana? Yang mewahyukan dirinya. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah pewahyuan khusus kepada umat manusia. Seperti halnya kalian menerima wahyu dalam bentuk buku. Kami menerima wahyu dalam bentuk manusia. Kok kalian protes? Buku sama manusia derajatnya tinggi mana? Kan gitu. Masalah kami menuhankan Yesus sama dengan kami ini menyembah kepada sang khalifah yaitu Adam. Tetapi penyembahan kami kepada Adam, kepada Yesus Kristus atau Adam kedua, itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Jadi kami tidak menyekutukan Allah Bapa dengan yang lain, tapi semuanya berpusat kepada Allah Bapa. Mengapa Yesus Kristus itu hadir? Memperbaiki segala sesuatu yang sudah dirusak oleh Adam. Memperbaiki, mendamaikan Allah dengan manusia, membuka jalan. Terus menjadi juru selamat. Juru selamat itu memberikan contoh. Supaya kamu tahu apa artinya dosa. Kemudian memberi hidup yang baru. Roh yang baru. Daging bisa berdosa, tetapi roh tidak berdosa. Yang membawa kepada kekudusan sejati. Jadi banyak bro, yang bisa kami jelaskan. Teologi Kristen sangat dalam. Bukan bicara soal cuma melaksanakan syariat kemudian selamat, nggak serendah itu kami beriman pada Tuhan. Ya silakan tanggapi dulu.
Jadi di sini Bro Edo ini saya tanggapi ya, Bro Edo ini memang salah tafsir gitu. Dibilang ilmu kalam itu adalah cabang teologi filsafat ya dalam dialektika atau kata-kata ya, itu dibagi dari dua ya, sebetulnya di Qadariyah dan Jabariyah yang menghasilkan banyak-banyak. Kalau Qadariyah menghasilkan Mu'tazilah Ibnu Kalamnya, lalu ada Jabariyah, lalu ada Asy'ariyah. Antara keduanya antara Jabariyah dan Qadariyah. Jadi saya jelaskan di sini. Lalu Anda bilang sifat Allah umat Islam punya 20. Itu beda dong sifat Allah dengan Trinitas. Anda tahu nggak sifat Allah tuh? Tuhan itu mempunyai sifat-sifat. Artinya wujud ada, wujud kidam bako, kidam artinya terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, ya kan? Berarti berbeda dengan semua makhluk. Jadi jangan Anda menyamakan Trinitas dengan 20 sifat Allah, ya keliru. Anda salah dengar. Enggak, kata-kata Anda gitu loh. Anda memahami apa namanya ilmu kalam saja udah keliru gitu loh. Saya tidak menyamakan dengan cabang filsafat Islam itu. Saya bilang ya teologi filsafat Islam, tetapi lebih mengedepankan dialektika atau kata-kata. Kamu ingin mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari itu filsuf? Wujudnya mana? Nah, kan kamu itu makanya dalami dulu deh ya. Dalami dulu apa yang saya cerna ya kan. Kalau istilahnya ilmu kalam itu mengedepankan dialektika atau kata-kata, sedangkan filsafat mengedepankan matematika ya dan logika, begitu mantik ya. Itu dibagi-bagi lagi gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah. Makanya jangan mengajari saya gitu. Lalu membandingkan 20 sifat Allah dengan Trinitas juga bagaikan jangan nyambung gitu loh. Wujudnya mana? Sifat Allah itu sifat-sifat yang dimiliki Tuhan. Wujudnya mana? Wujud ada. Ini siapa yang ngomong Ya, wujud-wujud gitu loh. Makanya di sini harus kalau membandingkan sesuatu harus ekuivalen. Ya. Atau Dok, kasihkan teman yang satu aja, Dok. Dia ingin bicara. Nanti takutnya kita nggak sudah ya, waktu saya sudah selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Erben atas waktunya. Ya, saya berteman baik sama Mas Erben. Kadang-kadang ada selisih pendapat serta Mas Erben juga ya. Oh ya, wajar lah ya. Ya sudah ya. Terima kasih, saya izin pamit dulu ya. Pak ini tanya salam singkat semuanya boleh, ya. Tanya singkat Pak. Boleh nggak Pak? Iya, cuman Tuhannya orang Kristen yang ada wujudnya, ya itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan Pak, Tuhan Allah Bapa nggak ada wujud Pak. Tuhan Allah Bapa tidak ada wujud. Tuhan Allah Bapa tidak, tapi wujudnya yang dinyatakan, jadi manusia. Bahasanya bukan wujud, tapi penyataan diri Allah Bapa itu dalam. Kalau wujud nanti dibikinnya Tuhan punya ini. Kata Tuhan itu kan mengalami penyempitan makna. Ya. Yang dulu Tuhan itu bisa untuk manusia, bisa untuk sang pencipta. Sekarang Tuhan disempitkan maknanya hanya untuk sang pencipta. Ya, itu kita harus hati-hati juga.